Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatin Yainiti akan mempresentasikan analisis hasil data supervisi yang telah saya lakukan. Adapun pelaksanaan supervisi yang telah saya lakukan berlangsung dari tanggal 12 November sampai dengan 2 Desember 2022, bertempat di SMP Dharma Bangsa Bandara. Sasaran supervisi yang telah saya lakukan yaitu yang pertama, guru dalam pelaksanaan pembelajaran mengacu pada Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Yang kedua, guru dalam menyusun perangkat pembelajaran mengacu pada Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Yang ketiga, guru dalam menyusun RPP mengacu pada Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Dan yang keempat, guru dalam penilaian mengacu pada Permendikbud nomor 23 tahun 2016 dan juga Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Adapun data guru yang telah saya supervisi yaitu guru yang pertama yaitu Ibu Liza Novadeli yang telah lama mengajar di SMP Dharma Bangsa selama ini, dan guru kedua yaitu Ibu Lili Sugesti yang telah lama mengajar di SMP Dharma Bangsa selama 9 tahun, di mana kedua guru ini sama-sama mengampu mata pelajaran. Adapun hasil supervisi akademik yang telah saya lakukan yaitu mencakup 4 indikator. Yang pertama, administrasi pembelajaran atau kelengkapan perangkat pembelajaran. Yang kedua, perencanaan pembelajaran. Yang ketiga, penilaian pembelajaran dan tepat pelaksanaan. Nah, berdasarkan grafik yang telah ditampilkan ini dapat diinterpretasikan bahwa kedua guru ini ternyata memiliki skor yang berbeda, di mana terlihat pada gambar pada administrasi pembelajaran skor tertinggi diperoleh oleh guru 2 yaitu sebesar 92,7%, sedangkan guru 1 hanya memperoleh skor 49,9%. Yang kedua, indikator perencanaan pembelajaran, guru 2 memperoleh nilai 87,5% dan guru 1 memperoleh nilai 83,33%. Pada penilaian pembelajaran, guru 2 memperoleh 87,5% dan guru 1 memperoleh 83,33%. Sedangkan pada pelaksanaan pembelajaran, ternyata guru 1 memiliki skor yang lebih tinggi daripada guru 2, di mana guru 1 memperoleh skor 96,32, sedangkan guru kedua memperoleh 94,85%. Adapun penjabaran dari masing-masing skor yang diperoleh dari masing indikator sebagai berikut. Yang pertama yaitu pada kelengkapan perangkat pembelajaran atau administrasi pembelajaran. Adapun indikator yang atau komponen yang disupervisi yaitu yang pertama, kalender pendidikan, analisis pekan efektif, program tahunan, program semester, silabus, RPP, bahan ajar, analisis KKN, daftar hadir, buku nilai, dan juga uang soal atau kelengkapan soal. Di mana hasil skor kelengkapan pembelajaran ini pada guru 1 yaitu sebesar 89,9%, sedangkan guru 2 adalah 92,4%. Nah, berdasarkan hasil supervisi dari perangkat pembelajaran ini, ternyata skor perolehan dari guru 1 dan guru 2 ini sama-sama tergolong ke dalam sangat baik dalam menyusun perangkat pembelajaran. Nah, guru 1 dan guru 2 ini ternyata telah menyusun kelengkapan administrasi ini sudah sesuai dengan dasar hukum kelengkapan perangkat pembelajaran yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2016 tentang standar proses pendidikan menengah dan juga atas, di mana guru-guru tersebut sudah memiliki komponen-komponen yang diwajibkan atau tercantum pada Permendikbud tersebut. Nah, ternyata pemahaman guru dalam penyusunan administrasi ini juga sudah sesuai dengan Permendikbud nomor 22 tahun 2000. Namun ternyata walaupun sudah lengkap, tapi ada komponen yang belum tersedia atau belum sesuai, seperti misalnya guru kedua sudah melengkapi atau sudah ada analisa KKN tapi belum sesuai, di mana guru ini belum melakukan analisa KKN yang berdasarkan pertimbangan tersebut. Seharusnya guru itu perlu melengkapi analisa KKN, di mana analisis KKN ini sangat penting sebagai acuan bagi pendidik dalam menilai kompetisi pendidik
sesuai dengan kompetensi dasar atau pembelajaran yang diikuti. Selain itu, berdasarkan Permendikbud nomor 23, pendidik itu ternyata perlu untuk melakukan analisis kualitas instrumen sebelum melakukan penilaian. Di mana analisis kualitas instrumen ini merupakan salah satu komponen dalam pasal 13 Permendikbud nomor 23 tentang prosedur penilaian proses belajar dan juga hasil belajar oleh pendidik. Nah, nantinya analisis kualitas instrumen ini juga dapat dijadikan satu dalam bentuk bank soal. Bank soal ini nanti dapat digunakan oleh guru. Nah, walaupun keduanya itu ternyata telah melengkapi perangkat pembelajarannya, kita masih terdapat kekurangan, yaitu belum melakukan analisis KKM. Juga, guru satu belum menganalisis peran efektif. Sebenarnya sudah menganalisis peran efektif, tetapi pekan efektifnya itu masih salah penghitungannya. Selanjutnya yaitu pada perencanaan pembelajaran. Pada perencanaan pembelajaran ini, ada pun komponen yang diamati yaitu yang pertama, penulisan identitas dari perencanaan pembelajaran. Yang kedua, menuliskan KD dengan lengkap dan benar. Yang ketiga, yaitu menuliskan tujuan pembelajaran. Yang keempat, menuliskan langkah-langkah pembelajaran. Yang kelima, menuliskan rancangan penilaian dan juga yang keenam, menuliskan sumber belajar. Di mana berdasarkan hasil revisi, guru ternyata telah menyusun kelengkapan administrasi hampir sesuai dengan Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan menengah dan juga atas. Seperti yang kita lihat pada grafik ini, ternyata guru-guru telah memiliki semua komponen tersebut sudah dicantumkan, namun masih ada beberapa komponen yang belum sesuai. Terlihat dengan jelas di sini, identitas, KD, dan juga sumber belajar itu sudah pada skor maksimal, di mana guru pada RPP-nya sudah memiliki identitas, KD, dan juga sumber belajar. Selanjutnya yaitu kemampuan guru dalam menunjukkan pembelajaran. Guru pertama memiliki skor 83,33%, dan guru kedua yaitu memiliki skor 87,5%. Di mana skor ini guru satu memiliki skor yang lebih rendah dibandingkan dengan guru kedua. Di mana guru kedua ini memiliki skor 87,5. Selanjutnya, pada indikator tujuan pembelajaran ini, ternyata guru belum menuliskan tujuan pembelajaran dengan baik. Selain itu, guru juga seharusnya perlu untuk menyusun pedoman rubrik atau penskoran pada penilaian. Selain itu, dalam perumusan tujuan pembelajaran, guru ini juga belum merumuskan dengan benar. Seharusnya dalam merumuskan tujuan pembelajaran itu harus merumuskan A, B, C, dan juga di audience. B, behavior, dan juga C, condition, dan D, di mana audience ini harus terdapat siapa yang melakukan, dan juga behaviornya harus ada perilaku yang dilakukan, condition ada kondisi, dan juga D ada kriteria. Kebanyakan guru itu belum merumuskan tujuan pembelajaran, belum terdapat komponen D atau D. Padahal berdasarkan Permendikbud nomor 22, ternyata tujuan pembelajaran ini dirumuskan berdasarkan KD dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan juga diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Nah, selain itu ternyata guru-guru ini juga telah memiliki rencana pembelajaran yang sudah memfasilitasi penguatan karakter, pengembangan literasi, dan juga kemampuan empati. Dan juga komponen silabus dan SOP sesuai dengan komponen itu bukan juga Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Namun seperti yang kita lihat pada rancangan penilaian tidak memiliki skor 4,
di mana guru-guru ini ternyata sebenarnya sudah memiliki rancangan penilaian, tetapi dalam menentukan teknis, bentuk, dan juga sampai instrumen penilaian pada ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan serta mengembangkan pedoman penskoran itu belum sesuai dengan Permendikbud nomor 22 dan 23. Di mana belum sesuainya yaitu dalam menemukan deskripsi pada rubrik penilaian, ternyata guru-guru ini belum menjabarkan secara lengkap deskripsi dari setiap skor yang diperoleh. Nah, berdasarkan Permendikbud tersebut, ternyata guru ini perlu untuk menentukan teknis penilaian yang relevan dan juga sesuai dengan kompetisi yang akan dinilai. Selanjutnya, yaitu supervisi penilaian pembelajaran. Berdasarkan hasil supervisi yang telah diperoleh, yaitu adapun pada penilaian pembelajaran, komponen yang disupervisi itu yang pertama instrumen penilaian, pendekatan autentik, penilaian sikap, penilaian kognitif, penilaian psikomotorik, sisi-sisi penilaian, teknik penilaian, pedoman penskoran, penilaian dengan menggunakan teknologi, analisis hasil KKM, KKM berdasarkan penentuan, program perbaikan, dan juga penilaian. Berdasarkan hasil supervisi, diperoleh bahwa guru 1 memperoleh skor 83,33 dan guru 2 memperoleh skor sebesar 87,5%. Dengan ternyata keduanya memperoleh kategori baik. Yang kedua, dalam merencanakan program remedial, ternyata bagi guru ini ternyata telah merencanakan program remedial bagi yang memiliki hasil di bawah KKM. Selain itu, secara keseluruhan, ternyata guru ini telah menyusun rancangan penilaian yang hampir sesuai dengan Permendikbud nomor 23 tahun 2016 bab 6 tentang prosedur penilaian. Ternyata guru ini sudah melakukan penilaian sesuai dengan penilaian autentik. Selain itu, instrumen penilaian juga telah disusun sesuai dengan KD, indikator, dan tujuan pembelajaran digunakan, serta sudah merencanakan program remedial bagi siswa yang memiliki hasil di bawah KKM. Menyusun sisi-sisi penilaian, bentuk, dan juga teknik penilaian dan pedoman penskoran atau rubrik. Namun, guru ini ternyata belum melakukan analisis hasil penilaian yang biasa digunakan untuk menentukan KKM, dan juga belum menentukan KKM berdasarkan perhitungan program perbaikan yang telah dilakukan. Namun, dalam melakukan program perbaikan ini pun guru ini telah melakukan remedial, tetapi guru belum melakukan program pengayaan, di mana program pengayaan ini sebenarnya untuk anak-anak yang dianggap sudah mampu pada materi tertentu untuk dilakukan pendalaman. Nah, menurut Permendikbud nomor 23 pasal 13 ini ternyata bahwa guru ini membuat instrumen penilaian berikut pedoman penilaian untuk kemudian dilakukan analisis kualitas instrumen, kemudian dilakukan penilaian. Lalu dari hasil penilaian inilah nanti akan diolah, dianalisis, dan juga diinterpretasikan. Selanjutnya itu pada pelaksanaan pembelajaran. Berdasarkan hasil supervisi, ternyata diperoleh bahwa guru 1 ini dalam pelaksanaan pembelajarannya lebih tinggi skornya daripada guru yang kedua. Dimana guru 1 ini memiliki skor 97,97,9 97,32 dan juga guru 2 yaitu 94,85, di mana kedua skor ini termasuk ke dalam kategori baik. Nah, namun berdasarkan grafik ini ternyata dapat disimpulkan bahwa skor 1 itu lebih tinggi daripada skor 2. Dan juga hasil supervisi menunjukkan bahwa ternyata kedua guru ini telah menyusun rancangan penilaian yang hampir sesuai dengan Permendikbud nomor 2 tahun 2016 bab 4 tentang prosedur penilaian. Nah, guru ini ternyata telah melaksanakan kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, kegiatan penutup pada pelaksanaan pembelajaran, di mana guru ini
ternyata dalam kegiatan pendahuluan, penutup, dan juga inti ini sesuai dengan Undang-Undang Permendikbud nomor 22 tahun 2000. Selanjutnya yaitu pada pelaksanaan pembelajaran pada kegiatan pendahuluan, di mana pada kegiatan pendahuluan itu ternyata guru sudah melakukan kegiatan yang sesuai dengan Permendikbud nomor 22 tahun 2016, di mana komponen yang dilihat yaitu yang pertama, guru telah melakukan pengkondisian juga persiapan dari siswa, melakukan apresiasi pembelajaran, motivasi pembelajaran, dan juga menyampaikan tujuan pembelajaran. Jadi hal ini sudah sesuai dengan Permendikbud nomor 22 tahun 2016 bahwa guru ini wajib menyiapkan peserta didik secara psikis dan juga fisik untuk mengikuti proses pembelajaran. Nah, selain itu, guru juga memberi motivasi belajar peserta didik secara konseptual sesuai manfaat dan juga aplikasi materi ajar dalam kehidupan sehari-hari dengan memberikan contoh dan perbandingan lokal, nasional, internasional, serta menyesuaikan dengan karakteristik dengan peserta didik. Selain itu, guru ini juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari. Namun ternyata dalam penyampaian tujuan pembelajaran, guru ini belum menyampaikan cakupan materi dan juga kompetensi yang akan dicapai. Tetapi seharusnya berdasarkan Permendikbud nomor 22 tahun 2016 ini, dalam kegiatan pendahuluan, guru ini wajib menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai dan menyampaikan cakupan materi dan penjelasan ulang kegiatan yang akan dilakukan sesuai silabus. Selanjutnya itu pada pelaksanaan pembelajaran kegiatan itu, di mana adapun komponen yang dinilai yaitu penguasaan materi, pendekatan atau strategi yang digunakan, sumber belajar dan media belajar yang digunakan, penilaian proses pembelajaran, dan juga penggunaan bahasa yang. Nah, kegiatan inti pada pelaksanaan ini meliputi penguasaan materi, pendekatan, strategi pembelajaran, pemanfaatan sumber belajar dan media belajar, penilaian proses, dan juga hasil belajar. Nah, berdasarkan hasil supervisi, ternyata pembelajaran ini sudah mengintegrasikan penguatan karakter, penerapan strategi literasi, penguatan keterampilan 4C dalam pembelajaran, dan juga model pembelajaran yang digunakan oleh guru ini ternyata sudah sesuai dengan kurikulum 2013, di mana pembelajaran yang dilaksanakan ini sudah memfasilitasi pembelajaran siswa, pengetahuan, keterampilan yang sesuai untuk pembelajaran. Selain itu, pemanfaatan sumber belajar dan media belajar ini juga ternyata sudah memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada, di mana teknologi ini menyebabkan siswa berpartisipasi aktif dan juga antusias dalam pembelajaran. Penilaian yang dilakukan meliputi aspek sosial, psikomotoris, kognitif. Selain itu, guru juga ternyata telah memberikan umpan balik dan tindak lanjut terhadap hasil belajar siswa. Nah, hal ini sesuai dengan Permendikbud nomor 22 tahun 2016, di mana bahwa ternyata kegiatan ini menggunakan metode pembelajaran, media pembelajaran, dan juga sumber belajar yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran. Nah, pemilihan pendekatan ini juga harus sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Seperti misalnya, dalam menggunakan pendekatan matematik, tematik terpadu, saintifik, inquiry, ataupun juga pembelajaran yang menghasilkan karya atau berbasis pemecahan masalah disesuaikan dengan karakteristik kompetensi dan juga jenjang yang diampu. Namun, ternyata pada pelaksanaan pembelajaran ini, pada kegiatan ini, tindak lanjut hasil penilaian pembelajaran dengan hanya dilakukan remedial seharusnya dapat dilakukan penguatan. Remedial dan penguatan memungkinkan. Selain itu, tujuan pembelajaran tidak disampaikan pada saat kegiatan pembelajaran. Selain itu, guru juga tidak menyampaikan informasi penilaian atau kompetensi yang akan dilakukan atau selanjutnya itu pada kegiatan penutup pada pelaksanaan pembelajaran, di mana pada kegiatan penutup ini terdiri dari 3 tahapan, yaitu refleksi, tindak lanjut, dan juga menyampaikan rencana kegiatan berikutnya. Di mana pada kegiatan ini ternyata guru ini telah melakukan kegiatan refleksi, tindak lanjut, dan
rencana kegiatan berikutnya. Namun, tindak lanjut hasil penilaian pembelajaran ini ternyata hanya dilakukan dengan remedial. Harusnya dapat dilakukan kegiatan penguatan untuk siswa-siswa yang dianggap mampu dan diberikan pengayaan untuk pendalaman. Nah, berdasarkan Permendikbud nomor 22 tahun 2015, dalam kegiatan penuntut, guru ini ternyata bersama peserta didik baik secara individual maupun kelompok melakukan refleksi untuk mengevaluasi seluruh kegiatan rangkaian aktivitas pembelajaran dan hasil yang telah dilakukan. Yang selanjutnya secara bersama-sama akan menemukan manfaat langsung maupun tidak langsung dari hasil pembelajaran yang telah berlangsung. Selain itu, guru juga memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran, melakukan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pemberian tugas, baik tugas individual maupun kelompok, dan juga menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan. Selanjutnya itu sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Berdasarkan hasil supervisi sarana dan prasarana, komponen yang disupervisi yaitu yang pertama sarana dan prasarana yang mencakup kelengkapan sarana prasarana, ruang kelas, perpustakaan dan juga laboratorium. Adapun skor yang diperoleh yaitu 95,54 atau baik sekali, dan juga kelas pelaksanaan supervisi, kelas usia, yaitu di sini adalah kelas Ibu Liza, maka diperoleh kriteria baik sekali dengan persentase 91,11%, sedangkan pada kelas Pascal atau kelas Ibu Indi yaitu diperoleh skor 92,22% dengan kriteria baik sekali. Nah, apa saja sarana dan prasarana yang tersedia? Adapun sarana prasarana yang tersedia sekolah SMP Dharma Mangsa sudah memiliki ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang lab IPA, ruang pimpinan, ruang laboratorium bahasa, ruang guru, ruang usaha, ruang ibadah, ruang konseling, ruang organisasi, ruang UKS, jamban, gudang, ruang sirkulasi aula, tempat olahraga, ruang multimedia, studio musik, ruang seni, ruang serbaguna, dan juga lapangan. Namun ternyata walaupun sudah lengkap fasilitasnya, terdapat hal yang belum sesuai dengan Permendiknas nomor 24 tahun 2017, di mana pada Permendiknas ini ruang perpustakaan itu harus strategis letaknya, di mana pada Sekolah Dharma Bangsa ruang perpustakaannya terdapat pada lantai 4, di mana merupakan tempat yang tidak strategis, dan juga ruangan klinis ini kecil dan dibagi untuk SD, SMP, dan SMK. Padahal menurut Permendiknas nomor 24 tahun 2007 ini, ruang perpustakaan itu berfungsi sebagai tempat kegiatan peserta didik dan juga guru untuk memperoleh informasi dari berbagai jenis media ataupun berbagai jenis limbah, dan juga sekaligus sebagai tempat petugas mengelola perpustakaan. Dengan demikian, ruang perpustakaan ini seharusnya berada pada bagian yang mudah capai. Selain itu, pada ruang UKS yang belum sesuai ini, seharusnya ruang UKS itu minimal sebesar 12 meter untuk sekolah menengah dan juga atas. Nah, selain itu, sebagaimana berdasarkan peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 2021 tentang standar nasional pendidikan, sarana dan prasarana ini ternyata merupakan segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dan juga perlengkapan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Nah, sarana dan prasarana ini harus tersedia pada satuan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang penyelenggaraan pembelajaran yang aktif, kreatif, kolaboratif, menyenangkan, dan juga efektif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa berdasarkan kelengkapan administrasi, yaitu dasar hukum Permendikbud nomor 22 tahun 2016, dengan temuan yang telah dijabarkan pada bagian sebelumnya, dan juga kelebihan yang telah dijabarkan dan juga kekurangan yang telah dijabarkan, maka rencana tindak lanjut untuk komponen kelengkapan administrasi yaitu perlu adanya pembimbingan untuk penyusunan analisis KKM. Sedangkan pada rencana pelaksanaan pembelajaran, di mana dengan dasar hukum
Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang penyusunan SPP yang memuat identitas, rumusan indikator, tujuan, materi, metode, media, sumber belajar, langkah-langkah dan juga skenario serta penilaian pembelajaran. Maka dengan kekurangan atau kelemahan dalam merumuskan tujuan pembelajaran yang dituliskan dalam mengandung unsur A, B, C, dan juga D, dan juga dalam menuliskan deskripsi bentuk penilaian belum dijabarkan secara lengkap deskripsinya dari setiap skor yang telah diperoleh, maka perlu dilakukan rencana tindakan di mana perlu pembimbingan untuk perumusan tujuan pembelajaran dengan baik dan benar. Dan juga pada penilaian pembelajaran dengan dasar hukum Permendikbud nomor 23 tahun 2016 bab 6 tentang prosedur penilaian, maka disarankan bahwa karena pada kurangan yang belum melaksanakan analisis penilaian dan juga belum menentukan KKM berdasarkan perhitungan serta program pengayaan yang belum tersedia, maka perlu diperbaiki lagi dan juga pembimbingan tentang penyusunan terhadap standar penilaian yang perlu diperbaiki dan pembinaan ini dapat dilakukan dalam bentuk workshop dan juga seminar. Sedangkan pada pelaksanaan proses pembelajaran, di mana dasar hukum yang digunakan adalah Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan menengah dan juga dasar, di mana pada kekurangan ini tidak menyampaikan informasi penilaian dilakukan, pembelajaran terkadang membeli alokasi waktu dan juga tindak lanjut hasil penilaian yang hanya dilakukan remedial saja. Nah, ada pun rencana tindak lanjut yang dapat dilakukan yaitu pembinaan bagi Dewan Guru mengenai pengelolaan kelas agar pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan alokasi waktu dan juga kegiatan tindak lanjut hasil pembelajaran, misalnya pada program untuk menyusun program penguatan dan juga pengayaan. Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.